siapa Bu? Ada tahu namanya? Bu Miswari. 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 Oh, dulu ini. Hindi arang ko KTP. KTP namasis dengan hindi. Juga mau ganti nama. Hindi. Baru kan. Ikilah orang haji kan. Untuk KTP harus orang. Di sini ada beberapa pertanyaan ini. Kalau boleh tahu umur ibunya sekarang berapa? 24. Ini kelahiran yang beberapa ya? Pertama. Ini apakah kehamilan ini masih direncanakan? Maksudnya kehamilan yang diinginkan atau gimana? Iya. Riwayat persalinan ibunya normal melahirkan di dukun atau normal melahirkan di fasilitas kesehatan atau operasi? Maksudnya lahirkan di dukun atau di puskesmas itu kira normal. Jenis kelamin bayinya Perempuan. maksudnya jenis kelamin bayinya itu sesuai diharapkan yang diinginkan. Ini ibu menikahnya berapa kali? Satu kali. Sudah. Apakah ibu ini bekerja? Enggak sekarang. Kemarin di Mekah kerja. Enggak bekerja ya sekarang? Kuli bangunan. Oh, kulit bangunan. Pendidikan terakhir itu MTS. penghasilan per bulan komersialnya kira-kira berapa Bu? Biasanya Kira-kira Terlalu perkiraan. ada tetap pegawaian. diperkirain aja Mas. Mungkin 600 lah. Yang membantu ibu setelah meringankan pekerjaan rumah tangga, maksudnya selama selama masa nikah ini ibu sendiri, ibu dibantu sama suami enggak? Bantu. Tempat tinggal ibu setelah melahirkan di rumah sendiri atau di rumah mertua atau di rumah orang tua? Apakah hubungan ibu dengan lingkungan sekitar terusnya baik atau baik? Baik Bu, di sini nanti ada beberapa pertanyaannya, ada 10 pertanyaan. Ibu jawab pertanyaannya sesuai yang ibu rasakan pada selama masa nikah ini. Jadi di sini ada pertanyaannya. Yang pertama itu, apakah ibu tuh mampu tertawa dengan hal-hal yang menyenangkan? Maksudnya suka hal-hal yang menyenangkan, apakah ibu sering tertawa atau enggak? Apakah sebanyak yang ibu bisa atau terlalu banyak atau tidak banyak atau tidak banyak? Maksudnya tertawa itu sebanyak yang ibu bisa. Tahu sedikit, enggak banyak banget, enggak sedikit banget. Berarti kadang-kadang. Kadang-kadang. Terus apakah ibu tuh kalau melihat segala sesuatu ke depan tuh selalu menyenangkan? Maksudnya kalau kayak lihat sesuatu itu apakah membuat suara hati ibu menyenangkan atau gimana? Itu apakah sebanyak sebelumnya? Sebenarnya sebelum melahirkan itu apakah sebanyak sebelum itu atau kurang dari setelah sebelum melahirkan? Apakah ibu tuh sering menyalahkan diri ibu sendiri jika terjadi sesuatu yang tidak semestinya gitu? Bisa jadi. Itu setiap saat atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Banyak orang enggak. Ada sebuah pertanyaan. Apakah ibu tuh sering merasa cemas atau merasa khawatir tanpa alasan gitu, tanpa sebab? Itu tidak pernah sama sekali, jarang, kadang atau sering? Kadang-kadang. Terus apa ibu sering merasa takut atau panik tanpa alasan? Sering kayak takut gitu tanpa alasan, tanpa sebab, sering panik? Apa itu cukup sering, kadang-kadang? Kadang-kadang. Apa ibu tuh kayak malu kalau mau memperkerjakan sesuatu tuh sering terasa sulit gitu? Itu tuh hampir setiap saat tidak mampu menanganinya, kadang-kadang atau tidak terlalu atau tidak pernah? Hampir setiap saat.
Apa ibu sering merasa tidak bahagia sehingga mengalami kesulitan untuk tidur, tidak bahagia sehingga waktu tidurnya itu terganggu gitu? Itu tuh setiap saat, kadang-kadang tidak Kadang-kadang Apa ibu sering merasa sedih atau merasa diri ibu tuh menyedihkan gitu? Sering merasa sedih? enggak. Terus ini pertanyaan kesian, apa ibu sering merasa tidak bahagia sehingga menyebabkan ibu itu selalu menangis? Itu setiap saat atau cukup sering atau di saat tertentu atau tidak pernah sama sekali? Saat tertentu. Ini pertanyaan terakhir Bu. Ini apakah ibu sering muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri? Enggak pernah. Baik Ibu, terima kasih. Di sini tadi Ibu sudah menjawab 10 pertanyaan saya. Sekarang teman saya ini akan memberikan edukasi sedikit. Baik Ibu, sedikit edukasi dari saya mengenai beberapa keadaan setelah melahirkan. Yang pertama itu mungkin beberapa mengenai beberapa keadaan setelah melahirkan. Yang pertama itu mungkin beberapa mengalami gangguan psikologis. Yang pertama itu gangguannya seperti postpartum blues, yang dimana postpartum blues ini gangguan karena adanya tekanan dari hormon-hormon ibu setelah melahirkan. Gangguannya seperti mengalami merasakan lemas, juga perasaan ibu ini perubahan ibu. Ada juga jadi gangguan cemas. Jadi seiring berjalannya waktu juga setelah selesai masa nikah juga ibu hormon-hormonnya akan segera membaik. Yang kedua ini ada depresi postpartum, yang dimana dengan depresi postpartum ini ibu akan merasakan kecemasan yang berlebihan terus menerus. Jadi ya kecemasan yang berlebihan begitu. Mungkin penanganannya itu ibu bisa Ada dukungan dari keluarga sekitar, terus tidak banyak pikiran. Kalau sering makan makanan yang sehat itu, sehat untuk mengurangi rasa kecemasan. terus harus bisa menyesuaikan diri, kan ini kelahiran anak pertama, jadi baru bisa menjadi ibu baru gitu. Dan juga ini yang terakhir ini gangguan yang terlalu parah sih. Ya itu tuh psikosis. Kalau ibu ingin menyakiti diri itu tuh tangannya harus butuh ke psikiater itu. Tapi di sini tadi kan tidak mengalami itu. Jadi itu ada 3 gangguan dari selama masa nikah. Postpartum tadi itu yang pertama itu kan itu wajar terjadi pada ibu habis melahirkan. Itu karena ada penurunan hormon setelah melahirkan. Setelah itu, tapi dia tuh hanya bersifat sementara, paling cuma terjadi beberapa minggu. Setelah dari beberapa minggu itu akan kembali seperti masa awal ini. Mungkin itu saja Bu yang dapat kami berikan. Tadi mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.